Oke, kita start ya. So, hari ini kita masuk ke topik baru. Kemarin computer vision ya. Jadi, sampai ke modern arsitektur dari convolution neural net, kita udah cover. Kita ganti topik ke natural language processing. Oke. So, sebelum masuk ke model neural network yang sering dipakai di NLP, yaitu recurrent neural net, ya. Mungkin saya kasih gambaran dulu konteksnya ya. Saya kasih contoh Azure Health Bot. Jadi ada kayak bot yang kita bisa nanya tentang medical atau healthcare atau medicine gitu ya. Banyak orang ngelihat bikin seperti ini kan kayak bikin aplikasi chatbot. Gitu. Tapi dia nggak ngelihat intinya aplikasi seperti ini itu sebenarnya ada di dalamnya namanya language model. Oke? So language model itu di sini kalau lihat di ininya ya, semua fitur-fitur chatbot dia bisa buat karena ada language modelnya. Bahwa semua kata-kata dalam bidang health itu strukturnya, meaningnya ada dalam suatu data struktur vektor. Ya. Vektor itu kan angka ya. Sementara kata-kata itu kan kayak begini, language model, ini kan words gitu ya. Nah, language model itu bagaimana kita bring kata-kata atau words ini ke dalam struktur vektor, ya. Jadi dia punya struktur vektor, sehingga kalau saya punya kata-kata, misalnya saya query ke language model satu kalimat, dia akan ngasih kita hasil query-nya itu bahwa itu kalimat yang benar atau kalimat yang tepat, gitu ya. Nah, bagaimana mereka bisa buat language model? Itu mereka problem pertamanya adalah bagaimana merepresentasikan kata ke dalam vektor. Karena neural network itu butuh vektor. Nggak bisa kata ini saya masukin ke neural network. Kalau image kan memang sudah vektor ya. Image itu kan matrix kan. Bagaimana dengan kata? Nah, jadi hari ini kita akan fokus belajar tentang word embedding, bagaimana merepresentasikan kata ke dalam vektor. Ini materi dasar untuk NLP. Ya. So, ini hanya gambaran besar bahwa kalau mau start bikin analytic service kayak chatbot, kayak healthcare chatbot, dan lain-lain, itu harus start dengan language model. Karena yang lainnya itu sebenarnya sudah trivial. Language model Indonesia nih, ada nggak misalnya struktur yang menjelaskan semua jenis penyakit dan obat yang terkait? Jawabannya nggak ada. Kita belum punya language model bahasa Indonesia. Tapi kalau kita bisa buat, dan kita bisa buat analytical service untuk health service di Indonesia. Gitu ya. Sekarang language model udah banyak dibikin ya. Ini active research di NLP misalnya kayak bikin pre-trained biomedical untuk text mining. Jadi semua kata-kata yang ada di biomedical itu dia punya struktur vektornya sehingga saya bisa tahu arti setiap kata dari situ ya. Ini contoh. Banyak, nanti tinggal search saja keyword pre-trained language model untuk medical dan health service ya. Ini active research tahun 2021. Setelah itu ada juga SMAT-BERT ya. Nah, kita akan belajar sampai ke BERT, tapi kita akan start hari ini dengan word embedding supaya kita ngerti konteksnya secara bahasa manusia. So, slide-nya sudah saya upload, tapi masih nanti saya akan upload versi terakhir, ada saya ubah-ubah tadi. So neural network itu inputnya vektor, nggak mungkin kita masukin kata-kata ya. Jadi gimana caranya kita map satu kata ke vektor? Ya, itu problem yang dihandle oleh embedding the words ke dalam vektor. Dan bukan cuma katanya saya masukin ke dalam vektor, tapi apakah bisa semantiknya, artinya, dan lain-lain. Itu konteks yang lebih besar kan. Kalau misalnya saya punya 1000 kata, saya ekstrak dari Wikipedia, terus ya setiap kata unik itu saya bikin vektor panjangnya 1000, saya masukin misalnya satu kata itu nilainya 1, yang lainnya 0, ya kan?
Nah, itu cara paling cara paling obvious lah kalau kita bilang saya punya 1000 kata, bikin vektor size-nya 1000, setiap kata ada nilainya 1, selebihnya 0, gitu ya. Nah, tapi apakah dengan model itu model yang terbaik? Nah, itu akan kita pelajari hari ini. Apa aja opsinya nih? Kalau saya pengen mapping atau represent atau embedding kata ke dalam vektor. Oke? Terkesan sederhana problemnya, tapi kalian harus tahu bahwa itu bukan problem sesederhana itu. Nantinya akan berurusan dengan kalimat. Nantinya akan berurusan dengan padanan kata-kata, susunan kata-kata gitu ya. Jadi vektor ini harus bisa juga punya fitur lain selain cuman representasi. Tapi bisa nggak dia ngasih similarity, dia ngeluarin similarity gitu. Bahwa kata ini similar sama kata ini. Oke? Nah, kalau dia udah di dalam vektor, mungkin similarity-nya itu saya bisa hitung sebagai kosinus. Ya. Ada vektor 2 dimensi gitu ya. Kalau kosin dari 2 vektor itu nilainya berdekatan, mungkin kata itu similar. Oke. Nah, ini yang menarik di setiap language, bahwa similar words atau kata-kata yang sama atau serupa, mirip ya, itu pasti punya similar konteks. Oke? Dan dia bisa dipertukarkan. Contoh misalnya, yesterday, ini ada opsi 3 di dalam. POTUS the president sama Trump called a press conference. Oke? Nah, ini kan konteksnya itu selain kata 3 ini ya, tapi konteksnya adalah yang di tengah ini yang saya kurung kurawal ini itu memanggil press conference, ya. Dan opsinya itu ada POTUS, yaitu POTUS itu President of United States atau the President atau Trump, gitu ya. Nah, sebaiknya suatu word embedding atau vector embedding dari words tadi itu harus bisa menunjukkan bahwa POTUS the President sama Trump ini similar konteks atau meaning, gitu ya. Nah, gimana caranya kita bisa buat seperti itu? Dan kenapa ini penting? Karena semua aspek, misalnya kita mau bikin mesin translation, bikin text classification, bikin Q&A system, kayak question and answer system, ujungnya kita butuh vector embedding dari words. Ya, karena itu yang akan diinput masuk ke dalam model machine learning atau neural network. Oke? So, kita start dengan historical view dulu, kita mikirnya itu gimana. Dan ini sebenarnya enggak mungkin matematiknya nanti agak intimidating, tapi sebenarnya coba lihat problemnya dulu gitu ya. Bahwa kalau bisa nggak saya pakai hot encoding aja, bahwa kalau saya punya banyak kata, saya bikin vektor aja panjang, dan misalnya ada satu kata artifact, nah itu direpresentasikan dengan vektor yang ada angka satunya, ya, dia angka keempat dalam dictionary yang kita bikin gitu. Misalnya total panjangnya 10.000. Setiap kata saya kasih angka 1 gitu. Oke? Selainnya 0. Nah, tapi panjang vektornya akan jadi 10.000 kan. Oke? Dan pasti vektornya itu akan sangat panjang dan isinya itu sparse. Maksudnya kalau kata keempat itu ini artinya cuma ada angka 1, selebihnya 0. Kalau kata yang lain juga begitu. Jadi ada vektor panjang dan sparse sekali gitu ya. Jadi kita bisa pakai one hot encoding tadi, atau bagaimana ada ide lain lagi nih. Gimana kalau setiap kata dalam vocabulary itu kita hitung kehadirannya atau presence-nya di dalam dokumen. Sehingga misalnya saya punya 1 juta dokumen, ada kata hello di dokumen pertama, ketiga, dan kelima, ya, maka saya representasikan satu vektor panjangnya 1 juta, dan kata hello itu adalah 10101, karena dia ada di dokumen pertama, ke-0, ketiga, dan kelima. Jadi representasi kata hello di dalam vektor embedding itu saya bikinnya 10101, selebihnya 0. Oke. Nah, apakah model one hot encoding di atas dan ini lebih bagus?
ternyata ide yang kedua itu orang pakai, tapi dia bilang, bagaimana kalau saya bilang setiap kata itu adalah satu titik di dalam ruang, ya. Kalian bayangkan ruang 3 dimensi nih, tempat kita berada sekarang ini. Kalau ada satu titik, maka itu satu kata. Kenapa dia pengen buat gitu? Karena kalau saya bikin di one hot encoding sama di document representation, itu vektornya itu sparse ya. Jarang sekali nilainya, sparse. Bisa nggak kita bikin dia jadi dense? Oke, contoh misalnya saya bilang setiap kata itu satu titik di dalam ruang, ya, vektor 3 dimensi, besar vektornya cuma 300. Sehingga kata hello yang tadinya di sini di sebelah kiri itu 01, 10, 10, 10, di kanan menjadi 0,4, minus 0,11, 0,55, dan seterusnya. Oke, tapi fix panjangnya ada 300. Oke, nah itu kita sebut word embedding. Kalau yang sebelah kiri itu kadang kita sebut back of words atau BOW, bow. Biasanya disingkat bow, ya. Dimensinya kalau word embedding pasti lebih kecil. Kalau di sebelah kiri ya tergantung jumlah unique words-nya, ya. Kalau di sini kan kita bisa fix 300 dan setiap vektor itu ada nilainya, setiap elemen dari vektornya. Dia lebih dense, pasti komputasinya nggak lebih mahal dibanding yang sparse. Karena sparse ini panjangnya panjang sekali tapi sparse gitu ya. Nah, kita bisa read dokumen-dokumennya masukin ke corpus word embedding. Oke. Nah, back of words itu biasanya berasumsi bahwa setiap kata itu independen. Oke, tentu saja ada plus minusnya. Tentu saja ada ininya apa? Kejelekannya gitu ya. Kalau word embedding dia asumsi bahwa setiap words itu ada dependensinya. Dependensinya kita bisa ukur nanti. Misalnya kata halo dan hello itu sama nggak? Oh, kalau ternyata vektornya mirip angkanya, oke, tidak terlalu jauh beda angkanya, bisa jadi sama kata itu. Oke, jadi dengan word embedding dia bisa embed ke dalamnya bukan cuman independent words, tapi dia juga bisa embed ke dalamnya dependensi. Dependensi ini sini bisa similarity dan lain-lain. Oke. Oke, back of words pasti vektornya atau matriksnya panjang sekali, besar sekali ya. Misalnya 10.000 words ya. Nah, size-nya ya kalau misalnya ada 100 unit ya udah 1 juta apa vektor W-nya itu ya, word embedding-nya itu udah 1 juta panjang. Oke. Sementara kalau di word embedding saya bisa compact, bisa lebih dense. Jadi dia nggak sparse gitu ya. Karena saya cuman 3 kali 10 pangkat 4 gitu ya. Modelnya juga nggak fleksibel. Kalau misalnya ada satu kata yang tidak ada di dalam back of words, dia nggak bisa, dia harus diubah lagi, harus ditrain lagi model back of words-nya. Ya. Karena dia tidak bisa fleksibel terhadap kata yang unseen. Beda dengan yang word embedding. Dia bisa fleksibel kalau ada kata yang unseen sebelumnya, dia bisa masukin ke dalam datasetnya. Dan dia karena dia bisa melihat dependensinya, dia bisa tahu bahwa cultivator itu sebenarnya farmer, similar dengan farmer. Oke. Nah, jadi kita dulu tuh kalau bikin NLP kayak sentiment analysis biasanya pakai back of words, sekarang orang lebih senang pakai word embedding. Oke. Apapun task di NLP, biasanya ujung-ujungnya kita akan bekerja dengan word embedding. Dan itu modelnya udah banyak. Oke. Once dia sudah jadi vektor atau word embedding, atau vector for embedding, ya apapun namanya, yang penting kalian harus ngerti, karena istilah-istilah itu banyak sekali di machine learning. So misalnya saya punya vektor king, anggaplah kita cuma 3 dimensi ini ya, king, queen, man, woman, walking, walk, swam, swimming gitu ya. Ada verb, ada female atau object entity, terus ada country capital. Nah, kalau dia udah di dalam di dalam word embedding, saya bisa lihat dengan operasi sederhana, misalnya vektor queen, lihat di sini queen, itu sebenarnya saya bisa bergerak dari king, saya kurangin man, saya tambahin woman, itu jadi queen.
Oke. Atau misalnya vektor Paris itu similar atau mendekati dengan vektor France dikurang Itali, ibu kotanya, oke, ditambahin Rome, kapitalnya. Oke. Ini bisa diinterpretasi operation ini itu sebagai France itu adalah is Paris as Italy to Rome. Oke. So, word embedding itu jauh lebih fleksibel untuk operationnya karena dia membawa similarity. Misalnya saya udah punya word embedding, anggap vektornya W, gitu ya. Terus saya pengen nyari kata yang similar terhadap dog, ya. Maka yang dilakukan adalah saya dot product matrix W atau word embedding dot dog dengan vektor dog. Karena setiap kata di dalam W itu direpresentasikan oleh vektor. Jadi kalau satu kata dog itu ada satu vektor dog. Oke. Jadi kalau saya dot product, dia akan ngeluarin, ya. Ini kan matriks W-nya ini matriks ya, dengan kolom jumlah barisnya V dan kolomnya D. Kalau saya dot product ya, satu vektor terhadap matriks dia akan jadi vektor, oke? Nah, vektornya ini kita lihat angkanya. Oh, ternyata dogs itu 999. Dogs dia bisa similar dengan dogs, puppy sama pitbull. Oke? Jadi once saya punya word embedding, saya bisa bekerja dengan word embedding itu karena itu seperti data setnya atau kayak ada pre-train vektor yang seperti pre-train data set untuk NLP task. Oke? So misalnya kita mau nyari simulator grup yang similar dari cat, dogs, and co. Gimana caranya? Kalau saya punya word embedding W, ya saya bisa calculate similarity-nya w.cat, w.dog, w.co, oke? Karena ini vektor matriks dikali vektor, matriks dot vektor 3 kali saya akan dapatin juga vektor. Dan kita cari indeks yang paling tinggi nilainya seperti tadi sebelumnya, ya. Oke. Nah, cuman better option-nya ternyata adalah ya tinggal W saya dot vektor dog plus cat plus co. Itu better option. Oke. Banyak sekali application dari word vector atau word embedding. Itu machine learning task semuanya butuh ini. Mulai dari word similarity, machine translation. Oke. Misalnya saya mau buat, kalau saya punya obat di sini Panadol, oke, kira-kira obat apa aja yang similar komposisinya dengan Panadol? Kalau saya punya word vektornya, saya tinggal w.panadol. Kalau saya punya Panadol, saya sebut di Indonesia tulisannya gitu, gimana kalau dia misalnya disebut di negara lain? Misalnya di Vietnam, di Thailand, di Myanmar. Itu case-nya machine translation. Bagaimana misalnya saya mau recognize entity, name entity recognition. Oke? Misalnya saya punya kata-kata dan saya di dalamnya ada kata Panadol, gimana saya ekstrak kata Panadol dalam kata-kata itu? Itu juga butuh word of vector. Oke? Reality and sentiment analysis, co-reference resolution, clustering, semantic analysis of document. Semua tas-tas ini itu yang kita sekarang sebut natural language processing. Oke? Ini domain AI. Jadi banyak sekali problem AI di dalamnya selain computer vision. Jadi ada 2 bagian besar di AI sekarang. Itu computer vision di mana kita berurusan sama image, kita melakukan classification, detection, ya, object detection, segmentation, dan lain-lain. Sementara untuk NLP, ya kita punya word embedding, oke, dan kita pengen melakukan word similarity, machine translation, name entity recognition, dan lain-lain. Name entity recognition ini core engine dari question and answer system. Jadi ini tas-tas NLP yang nanti bisa sangat cepat kalau kita punya word vectornya. Karena word vectornya itu seperti pre-trained dataset. Oke? So, kita akan bahas latent semantic analysis. Ini teknik-teknik lama. Ini for historical purpose ya.
supaya kalian tahu pola pikir engineers sama scientists untuk bangun word representation. Setelah itu ada word to fact, ini model yang dipropos oleh Google ya tahun 2013. Kalau yang latent semantic analysis dia kayak weighting based model ya. Jadi ada banyak dokumen, dia cari occurrence dari terms di dalam dokumen dan dia bikin ke dalam vektor. Kalau word to fact itu dia prediction based model. Jadi dia bisa predik pasangan occurrence dari satu konteks atau kata. Terus ada GloVe, dia hitung, dia count based model. Terus ada Elmo. Elmo ini udah language model base ya. Language model base, jadi nanti kita akan belajar, mungkin minggu depan kita akan belajar apa itu language model ya, supaya lebih dalam pemahamannya ya. Hari ini kita fokus dulu mungkin di word embedding introduction. Oke? So, kita lihat pola pikir orang tahun 90-an. Salah satu contoh implementasi ini adalah back of words ya, BOW model. Jadi dia kumpul banyak dokumen. Dokumen di sini bisa artikel dari web, bisa Wikipedia, bisa halaman buku gitu ya. Dan jumlah kata. Dia bikin matriks A. Oke? Dan bagaimana dia kompos matriks A ini? Dia sering pakai TF-IDF. Term Frequency Inverse Document Frequency. Itu statistical measure untuk evaluate apakah suatu dokumen, suatu kata ya itu ada dalam dokumen. Oke? Jadi ini kayak teknik mengukur atau fungsi untuk mengukur berapa banyak kata itu ada dalam dokumen dengan semua dokumen yang kita punya. Oke? Jadi latent semantic analysis contohnya word of back itu bikin matriks A dengan data source M dengan n words. Jadi dari semua data source ini saya cari unique words-nya apa. Itu jadi kolomnya. Indeks dokumennya itu jadi row-nya atau barisnya gitu ya. Terus kita harus kompos A-nya ini dengan TF-IDF. Oke. Nah, setelah A-nya dapat, proses ini kan harusnya non-machine learning proses ya. Ini lebih kayak algorithm proses. Bahwa dari dokumen saya cari unique words-nya, setelah itu saya bikin dokumen index, saya scan setiap dokumen per unique words pakai teknik TF-IDF. Oke. Akhirnya saya dapat A. Oke, tapi setelah saya dapat A, itu kita mau ngapain dengan ini? Setelah saya dapat A, jadi kalau kalian pernah belajar matematika dasar dulu, bahwa satu matriks, misalnya A, itu bisa didekomposisi atau dipisahin. Misalnya A ini panjangnya M kali N. Jumlah barisnya M, jumlah kolomnya N. Maka secara di dalam matriks analisis, itu selalu saya bisa bikin 3 matriks. Matriks U, ya misalnya anggaplah U-nya ini menyatakan dokumen to concept similarity. Oke? Dan selalu saya bisa pisahkan matriks A menjadi 3 matriks. Anggap yang di tengah ini matriks diagonal R kali R. Oke? Sigma. Dan yang di ujungnya itu adalah N kali R. Oke? Nah, kalau saya kasih arti ke dalam pemisahan ini sering disebut SVD ya, di dalam matrix processing. Oke? Single value decomposition. Bahwa satu matriks ukuran MN bisa saya dekomposisi menjadi 3 matriks. Dan kalau saya dapatin 3 matriksnya, saya bisa kasih arti ke masing-masing matriksnya. Misalnya U itu saya bilang dokumen to concept similarity matrix. Sementara V-nya word to concept. Artinya yang di tengahnya itu strength atau konsepnya itu sendiri. Oke? So, kalau saya udah punya satu matriks A yang tadi saya bikin, back of words, saya selalu bisa pisahin. Dan kalau sudah dipisahin, maka saya bisa bilang bahwa U-nya itu latent dimension. Okay? Bahwa ini dimensi dari kata-kata yang saya punya di A.
Sementara V-nya itu words-nya, ya, semua kata uniknya. Nah, saya punya laten dan words-nya. Di tengahnya itu adalah strength dari setiap konsep. Oke? Nah, mungkin kalau belum terlalu ngerti, cari cara supaya kalian bisa ngerti bahwa ada satu matriks A, saya bisa pisahin jadi 3, U, sigma, dan V. U-nya itu nanti jadi laten, semantik, ya. Sementara V-nya itu unique words-nya, di tengahnya itu adalah kekuatan dari semantik latennya atau konsepnya. Oke? Kalau saya udah punya dekomposisinya, maka kalau saya punya satu kata W, ya, W ini pasti ada dalam A, ya. Oke? Karena W ini kan satu kata, itu pasti kolom di dalam A. Nah, saya bisa lakukan proses embedding kayak decoding, ya, saya kayak encoding gitu ya. Kalau saya punya kata baru, saya pengen encode, melihat dia ada di mana di latent space. Atau decoding, bahwa kalau saya punya kata W, ya, saya pengen decode, ya, saya pengen tarik balik dia dari matriks A. Nah, dengan dekomposisi ini, encoding sama decoding bisa saya lakukan terhadap matriks A. Oke, jadi saya bisa lakukan encoding. Kalau ada satu kata, saya encode ke dalamnya, kira-kira posisinya di mana, atau saya bisa decoding, ya, saya tarik dalamnya, itu kira-kira artinya apa. Oke, so jadi dia bisa merekonstruksi satu kata dari embeddingnya dengan melalui encode dan decode. Oke, problemnya dengan teknik ini, SVD itu mahal sekali komputasinya. Algoritmanya banyak, kalau kalian search di internet, SVD untuk satu matriks, itu banyak sekali algoritma yang kalian bisa pakai, tapi tetap mahal sekali. Ya, jadi lambat. Encoding, decodingnya lambat sekali. Tergantung size dari matriks A. Oke? So, mudah-mudahan udah kebayang latent space tadi, itu yang menjadi basis dari back of words. Oke? Nah, karena kita tahu lambat, akhirnya orang nyari alternative way, how to do better than back of words. Oke. Nah, ada conference terkenal namanya NIPS, yaitu conference AI dan jurnal yang paling terkenal, ya, number one in the world. Ada satu paper dari Google, What to Fact, tahun 2013. Dia bilang what to fact itu adalah distributed representation dari words dan kalimat atau phrases dengan compositionality. Oke. Nah, kita akan lihat konsep utamanya what to fact ini apa. So, kalau tadi back of words, latent semantics, itu seakan-akan semua kata itu independen, ya. Oke. Memang ada latennya, semantik latennya pada saat saya lakukan SVD, ya, dari matriks A tadi, ya. Tapi, ya, itu relationship setiap katanya, konteksnya pun tidak masuk ke situ. Sehingga what to fact ini itu mencoba solve the problem, ya. Jadi instead of dia bilang entire dokumen saya scan terus saya build vector A, bagaimana kalau saya pakai satu kata K, ya, beberapa kata K, oke, dianggap kita ambil posisinya, dan dari situ kita anggap itu senternya, dan kita cari kata-kata yang terkait sama K. Oke? Kalau dia terkait sama K, itu kita bilang dia ada dalam satu konteks. Ya, agak beda ya sama tadi, pendekatan back of words sama lokal konteksnya what to fact. Karena saya bisa randomly pick satu kata, oke, dan setelah itu saya cari kata-kata yang satu konteks dengan kata tersebut. Oke, so misalnya K-nya 3 gitu ya. Saya pilih satu kata misalnya day, itu center word-nya, kita punya focus word, ya. Setelah itu kita cari kira-kira kata apa yang mirip konteksnya dengan day. Oke. Nah, jadi kita pilih dulu center word-nya. Ini di sini yang kata day, ya, atau focus word-nya. Baru kita cari konteks word-nya. Ya. Jadi
dia anggap bahwa semua kata yang unik itu sebagai senternya, terus dia build sekitarnya gitu, konteks word-nya dari setiap kata. Pasti akan ada yang nyambung, ya nanti kalian bisa bayangkan ini kayak graf gitu ya, bahwa ini nanti grafnya akan besar sekali. Tapi setiap kata itu jadi konteks dan dia ngelihat konteksnya per kata. Oke? Beda sekali pendekatannya dengan yang tadi ya. Nah, coba kita lihat misalnya window size-nya 2, misalnya katanya king ya. Kalau saya pakai one hot encoding, ya ada vektor king saya anggap 1 0 0 0 0 ya. Nah, tapi kalau kita lihat tetangganya dari king ya, misalnya kata brave ya. Terus ada kata laki-laki karena biasanya laki-laki ya. Maka kalau saya mau represent kata man ya, saya bikin 0 0 1. Kalau kata brave 0 1 0 0 0 0. Oke. Nah, brave tadi 0 1, man itu 001 gitu ya. Jadi setiap kata itu ada vektornya gitu. Oke. Nah, bagaimana kalau saya mau merepresentasikan brave man at one place? Jadi saya bilang kalau pakai one hot encoding itu 11 011. Atau kalau saya bilang king man 101. Oke. Atau king brave 110000. Oke. Nah, itu dengan one hot encoding. Nah, bayangkan kalau katanya ada 1 juta ya, vektornya panjangnya 1 juta, ini vektornya sangat-sangat sparse. Ya. Jadi word to fact itu pengen get out dari problem sparsity itu, dia buat yang baru ya, model yang baru bahwa setiap kata itu unik gitu ya. Dan kita harus bergerak dari setiap kata itu untuk melihat konteksnya. Nah, bagaimana cara melihatnya? Itu dia predik. Oke? Bahwa kalau kata ini itu kata yang kira-kira yang tetangganya ya, itu apa aja gitu. Nah, dia akan belajar dari dataset yang kita punya, memprediksi dari setiap kata, kata-kata yang lainnya apa. Oke? Yang word to fact di awal-awal itu propose yang namanya continuous back of words. Jadi tetap pakai back of words ya. Jadi dari inputnya misalnya word embedding 1, word embedding 2, word embedding minus 1, dia gabungin ya, dia jumlahkan dan dia project sehingga dia dapat model continuous back of word atau W0 kalau di gambar ini, gitu ya. Tapi ada juga pendekatan lain untuk dia bikin word to fact-nya. Itu dari input W0 dia projection over sum ya, baru dia output. Oke. Dilihat di sini ada yang continuous back of word dari inputnya ke output ya. Nah, kalau saya bisa output dari sini saya pisahin lagi ya. Artinya saya bisa project ya. Jadi bukan cuman menggabungkan ya sum dan projection ya, tapi saya juga bisa projection over sum. Oke, dan di sini mereka udah mulai pakai neural network. Jadi kalau baca papernya word to fact itu udah punya neural network, ya kan? Jadi dari input layer, dari focus word-nya dia bikin hidden layer ya. Setelah itu ada output layer-nya dan dia train neural network ini ya supaya bisa merepresentasikan word embedding. Oke, misalnya kata king dengan brave ya, itu dia masukin, dia nanti model parameternya ini dia train dengan label ya. Oke. Jadi semuanya nanti ada nilainya di dalam neural network. Oke, dia bisa predik bahwa kalau saya masukin, bentar saya jalanin lagi. Kalau saya kasih kata king, dia bisa predik bahwa konteksnya yang similar dengan king, kira-kira brave dan laki-laki biasanya. Kalau brave itu biasanya king atau man. Kalau man itu king atau man. Ini karena contohnya sedikit aja tadi ya jumlah katanya. Tapi bayangkan kalau semua kata-kata di dunia kita masukin ke dalam struktur word to fact ini. Atau semua kata-kata di dalam domain spesifik. Contoh misalnya, saya cuma mau fokus ke domain medical.
ya, medicine. Bahwa kalau saya ada kata flu, maka dia bisa predik obatnya apa. Oke? Atau sebaliknya, kalau saya punya kata obat, dia bisa predik outputnya, konteksnya apa. Nah, what to fact itu mengcapture contextual information tersebut. Jadi dia lebih bagus dibanding yang back of word atau continuous back of word. So, technical detailnya untuk membangunnya, ya kita semua kata itu kita anggap sebagai center, setelah itu kita predict ya konteks words-nya atau neighbor atau tetangganya gitu ya. Jadi dia handle masalah prediction bahwa kalau saya punya satu kata ya W, dia akan predict next-nya atau konteksnya C ya. Ya kira-kira matematisnya bisa ditulis seperti ini. Kalian jangan intimidated sama ini. Cuman ini sebagai representasi prediction, oke? Bahwa saya mencari probability bahwa kalau ada W-nya dan saya pengen cari probability konteksnya dengan cara menggunakan softmax function, oke? Jadi dari prediction problem pakai softmax ya, yang dimodel pakai softmax, dia bisa membuat objective function atau cost function. Ingat, kita waktu belajar neural network ya, neural network itu kan minimizing satu cost function. Nah, jadi kalau saya udah punya cost atau objective functionnya, saya bisa pakai teknik-teknik maximum likelihood untuk mencari minimumnya. Once dia minimum, nah itulah hasil prediksinya gitu. Jadi dia define objective function, setelah itu dia cari, dia optimize ya, nah, tapi tetap masih mahal komputasinya gitu ya. Contoh misalnya kalau saya bilang King Brave Man ya, apakah ini kata-kata yang sering dipakai gitu kan? Nanti dia akan cari kata-kata tersebut. Apakah memang kata ini sering dipadanin, ya? Oke. Nah, bagaimana kalau saya ubah prediction problemnya pakai fungsi yang lain, misalnya pakai sigmoid? Ya, ingat kita belajar ini waktu di pertemuan sebelumnya tentang multilayer perceptron, ya kan? Bahwa ada aktivasi sigmoid di dalam perceptron. Nah, bisa nggak kita pakai fungsi sigmoid ini untuk mempredik content word? Nah, again, setelah saya dapat fungsi sigmoidnya, saya define objective function, kita harus mengoptimalkan objective function. Oke, apapun objective function yang dia pakai, softmax ataupun sigmoid, ujungnya kita akan berurusan dengan neural network. Bahwa ada satu neural network, kita harus optimize objektifnya tadi, baik pakai softmax maupun pakai sigmoid gitu ya, sehingga saya hasil trainingnya saya punya neural network yang sudah di-train dan bisa merepresentasikan bahwa kata king itu akan mostly more probable akan berpadanan konteksnya dengan brave dan man. Oke? Tentu saja harus dilatih neural network-nya ya. Nah, karena sekarang itu banyak yang sudah bikin pre-train, kadang-kadang kita pakai pre-train yang sudah dilatih. Jadi kita nggak ngelatih dari awal, karena itu butuh GPU, butuh computing resource gitu ya. Sampai sekarang ini kita sebut language model. Ya, nanti kita akan bahas minggu depan language model yang sering dipakai sekarang itu seperti apa. Cuman kita di pertemuan minggu ini itu tuh ngerti konteksnya. Oke? So, kalau kita udah punya skip n-gram ya, model yang udah basisnya neural network ya, what to fact implementation itu salah satunya skip n-gram ini. So, kita bisa misalnya di sini kita ekstrak satu kata window, misalnya Hiver, itu saya bisa ekstrak. Oke. Kita bisa set nilainya, jadi karena saya udah punya neural network-nya ya sebagai word representation-nya, kita bisa set vector value-nya sehingga misalnya nilai W itu probability-nya berapa gitu. Bahwa memang kalau ada kata Hiver di sini, ini kata-kata ini
probability-nya untuk sering dipakai manusia itu tinggi nggak gitu ya. Nah, dia bisa calculate itu dengan cara menghitung persamaan di bawah ini. Jadi dari dia aktivasi W.C1, W.C2, dan semuanya, dan dia hitung total probability-nya. Oke? Bisa juga sebaliknya, bahwa kalau ada kata yang corrupted atau nggak cocok, ya, bahwa kata ini nggak mungkin kayak begini, a cow or comet close to calving, ya, probability-nya pasti low, ya. Jadi bisa dibilang bahwa kalau saya punya what to fact sebagai language model, kalau saya kasih dia kata-kata sebagai query, ya, maka dia akan keluarin saya probability apakah kata-kata itu sering itu probability-nya tinggi terjadi dalam bahasa Inggris atau enggak, gitu ya. Mungkin kalian bisa lihat contoh di sini. Ini lecture dari Stanford University, ngajarin, ada demonya kalau nggak salah yang udah jadi ya language modelnya. Oke, ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut language model, tapi intinya ada satu dataset yang udah di pre-train ya, bentuknya neural network parameter. Pasti kalau saya kasih dia kata-kata, dia kasih saya kita pakai example-nya aja. Wah, harus login. Nggak ada contohnya yang udah jadi ya. Oke, jadi saya kasih dia kata-kata, nanti dia akan kasih lihat ini probability-nya berapa persen valid kata-kata tersebut, ya. Nah, bayangkan kita bisa ngapain aja dengan itu kalau semua kata-kata yang ada di dalam bahasa Indonesia itu ada di situ. Ya. Contoh misalnya kalau saya bilang orang yang kena Omicron biasanya punya simptom flu, meriang, dan lain-lain. Nah, kalau saya punya language modelnya yang di-train dengan konteksnya semua udah di-capture, nah dia akan keluarin saya bahwa itu probabilitasnya tinggi. Oke? So, kita juga bisa select negative sample once kita punya skip and gram atau what to fact, ya. Jadi kita bisa sampel pakai frekuensinya. Oke, misalnya ini ada satu contoh dari Mikolov, dia propose samplingnya seperti ini, ya. Nggak ada justifikasi theoreticalnya, tapi dia bilang ini jalan kok. Bahwa saya bisa pakai rumus ini untuk sampling, ya. Bagaimana saya sampling negative words. Selain itu di what to fact itu juga relationship, ya, karena dia selalu ngambil konteksnya, ya. Itu dia juga udah punya relationship di dalam representasinya gitu. Oke, misalnya relationship antara France sama Paris, itu kan Paris ibu kota France, big sama bigger, Miami sama Florida. Gitu. Karena memang dia di-train dengan kontekstual, maka dia bisa punya relationship information atau di dalam language modelnya. Oke? Ini ada animasinya. Oke, so bagaimana orang dulu waktu code-nya pertama keluar, what to fact itu Google taruh di sini ya. Jadi kan bisa search nanti what to fact Google implementation. Nanti kalau masuk ke source code-nya, kalau nggak salah dia akan link ke GitHub-nya. Di GitHub juga ada. Ini code tahun 2013, waktu itu belum ada Python, jadi dia pakai C ya. Jadi dia kasih contoh dataset, oke, dia ngambil dari Wikipedia atau dan mana-mana. Setelah itu dia bangun what to fact-nya, oke. Kalau mau coba-coba ini bisa coba di sini, nanti Welly bisa bantuin untuk ngeliatin ininya. Sekarang udah ada banyak yang model-model yang lebih modern dibanding what to fact, contoh misalnya fast text, ya. Ini juga word representation, tapi dia spesifik untuk fungsinya untuk sentence classification. Jadi kalau kita mau bangun word representation untuk klasifikasi, oke, ini bisa di sini. Misalnya saya punya data
obat gitu ya. Terus saya pengen bilang kalau saya kasih obat ini, dia kasih tahu ini buat apa. Nah, itu mungkin bisa pakai ini. Selama kita punya datasetnya, kita bisa train model fast text untuk classification. Dia word representation juga mirip dengan word to fact tadi ya. Dan dia udah pakai neural network ya untuk implement continuous back of words dan skip n-gram. Oke, ini banyak yang pakai sekarang fast to text ya, tapi cerita awalnya itu dari word to fact. Oke, banyak implementasi di Python, tapi biasanya kalau bangun seperti word to fact atau apa fast text itu dia pakai C atau C++ karena memang ada algoritma non AI di dalamnya yang kita butuh kecepatan untuk menghitung. Oke. So, selanjutnya ada model lagi yang dipropos namanya GloVe. GloVe ini global factor untuk word representation. Oke, tadi kita udah belajar word to fact. Jadi kalau word to fact itu semua kata dianggap sentral, terus dia predik konteks di sekitarnya apa, ya. Nah, bedanya dengan GloVe, kalau GloVe ini count-based model. Kalau tadi predictive model, bahwa dia ngepredik kata-kata di sekitar satu kata, kalau GloVe ini adalah count-based. Ya. Bagaimana dia bekerja? Itu dia mempelajari vektor dengan cara melakukan dimensionality reduction. Ya. Kalau misalnya ada co-occurrence, waktu dia menghitung di dalam matriks. Oke? Jadi dia count co-occurrence-nya, dan kalau itu terjadi, dia lakukan dimensionality reduction. Maksudnya dia nggak nambahin dimensi dari vektornya, tapi dia gabungin, gitu ya. Nah, gimana dia gabungin itu? Jadi dia factorize matriks untuk ngasilin matriks yang lebih kecil dari words dan features-nya, oke? Sehingga setiap row-nya itu menghasilkan vektor representasi dari setiap word. Oke? Mungkin gambarnya agak mirip-mirip tadi sama yang SVD, tapi ini bukan SVD ya. Jadi dia dimensionality reduction. Bahwa kalau saya punya satu matriks n words dan n words, saya bisa pisahin menjadi dua vektor. Ada vektor yang vertikal, ada vektor yang horizontal, n words ya. Selama dimensinya sama, ini kalau saya dot product dua vektor sebelah kanan ini, dia akan menghasilin matriks. Jadi saya harus dekomposisi dari satu words yang besar, saya buat dua vektor ini. Ini namanya matriks faktorisasi. Oke, jadi factorize matriksnya untuk menghasilkan lower dimensional words sama features. Oke. Sehingga di mana setiap baris ya, setiap baris menghasilkan vektor representasi dari setiap word. Oke, jangan dihafalin juga matematiknya, nggak perlu. Kita cuma perlu lihat how it works, bahwa dia sebenarnya dari satu matriks dia pisahin, dia faktorisasi, gitu ya. So dari faktorisasi itu, the prediction problem, dia bisa buat objective function, dan setelah itu dia juga bisa minimize objective functionnya. Oke? Biasanya di GloVe, waktu di training, dia akan menghasilkan dua vektor, ya, W dan W pakai topi, ya. Ini mirip vektornya, cuman bedanya itu cuman di random initialization. Oke, bagaimana implementasi GloVe? Banyak implementasinya. Yang perlu kita tahu sebenarnya how it works dan problem apa yang dia solve. Tapi kalau kita nyari misalnya GloVe implementation, misalnya di C++, oke, itu udah banyak. Oke, apa bedanya dia dengan word to fact? Ya kalau word to fact itu dia mencoba memprediksi konteksnya di sekitar satu kata yang dianggap sebagai center. Kalau yang GloVe ya, dia mencoba menghitung co-occurrence ya, dan setelah itu melakukan faktorisasi
agar dia bisa punya matriks yang lebih kecil. Oke, itu namanya glove word factor. Kenapa mostly zaman itu sebelum-sebelumnya kita pakai C++ sama C ya, karena memang ini banyak text processing yang butuh cepat. Oke. Nah, biasanya setelah ada C++-nya kita bisa pakai versi Python-nya gitu ya. Misalnya Glove Implementation PyTorch. PyTorch Glove. Oke. Ini juga banyak yang jadi bisa dua cara. Kalau kita nggak mau bikin glove-nya sendiri ya kita pakai yang udah jadi aja ya. Dan kita bisa pakainya di Python. Intinya gitu. Kalau saya juga mau bikin pakai pakai word to fact atau pakai glove ya cari implementasi yang udah ada terus kita bikin word-nya. Yang kita butuh sebagai AI engineer adalah vektornya udah jadi dan saya bisa berinteraksi dengan vektor itu untuk melakukan machine learning tugas-tugas machine learning. Di tahun 2018 ini ada paper satu lagi namanya ELMO ya. Jadi embedding from language model representation. Kita coba lihat apa konsep besarnya dari ELMO. Dia bilang language itu kompleks dan konteksnya itu bisa sangat berubah ya ketika saya pakai dalam satu kalimat. Contoh misalnya ada 3 kalimat di sini. I let the kids outside to play. He had never acted in more famous play before. It wasn't a play the coach would approve of. Oke. Ini konteksnya udah beda banget artinya ya. Oke. Kita model-model sebelum ELMO itu tidak punya mekanisme untuk mengcapture, ini kan beda, jangan pakai kata konteks karena udah dipakai di atas sini. Beda nuansa ya, bahwa kata play di sini itu nuansanya adalah anak-anak kecil bermain. Oke? Tapi he had never acted in a more famous play before. Di sini bukan arti kata bermain seperti yang anak kecil, ya kan? Begitupun dengan yang di bawah. Yang di bawah ini lebih profesionalisme, ada coach ya, dan lain-lain. Nah, nuansa-nuansa ini nggak bisa di-capture oleh metode-metode sebelumnya tadi, seperti word to fact, gitu ya. Jadi kita harus bisa sense untuk different task, gitu kan. Ada nggak model lain yang bisa lakuin itu? Oke? Karena glove, word to fact, itu hanya satu representasi dari word. Dia nggak bisa nangkap nuansa atau ambiguity gitu ya. Semua meaningnya combine all together, jadi dia nggak bisa terpisah gitu. Nah, bisa nggak ada satu model neural network ya yang punya multi level dari understanding atau nuansa tadi. Nah, ini yang model pertama dipropose, namanya ELMO, Embedding from Language Model Representation. Oke. So, apa ide besar yang dipropose jadi sebelumnya kan kita cuma word representation. ELMO ini tiba-tiba pakai kata language model. Dia bilang embedding from language model, dia nggak bilang embedding from words ya. Oke. Sebelum-sebelumnya glove, word to fact, dan lain-lain, itu adalah word embedding atau word representation. Jadi setiap kata saya kasih representasi dalam bentuk vektor, ya kan? Nah, kalau ELMO, dia sebutnya language model representation. Apa ini? Nah, problem yang dia maksud di dalam language model ini adalah kalau saya punya satu kalimat itu susunan kata-kata ya, assign satu probability bahwa kalimat itu memang valid dalam satu bahasa. Oke? Contoh misalnya, high winds tonight dan large winds tonight. Kira-kira yang mana yang lebih valid? Probability-nya lebih besar antara high winds tonight atau large winds tonight. Di dalam bahasa Inggris, kita tahu bahwa probabilitasnya high winds tonight jauh lebih besar dibanding large. Kita jarang pakai kata hujan besar gitu ya. Oke. Dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Indonesia belum tentu ya. Kita sering bilang hujan deras, hujan hebat, hujan lebat gitu ya.
Nah, probability-nya itu yang mana yang lebih besar dalam bahasa Inggris untuk di machine translation case. Nah, kadang untuk di spell correction juga, the office is about 15 minutes from my house. Oke. Nah, kata minutes-nya ini, ya, ini mungkin ada typo di sini. Dari kalimat ini, probability about 15 minutes from atau about 15 minutes from, ya, itu yang mana? Ya, yang sebelah kiri harusnya lebih besar ya, karena ini typo. Jadi penulisannya salah gitu. Jadi harusnya yang sebelah kanan lebih besar. Dan kita bisa pakai language model untuk spell correction. Gimana speech recognition? Oke. Kalau misalnya saya bilang I saw a fan dan saya punya speech recognition, probability-nya lebih besar dibanding I saw of an. Oke. Mirip-mirip kalau disebut ya. I saw a fan, I saw of an. Oke. Di dalam text summarization, language chatbot, question and answer, language model ini sangat-sangat diperlukan. Ini adalah backbone-nya dari chatbot. Oke, banyak orang sekarang bikin chatbot tapi masih rule based ya. Kenapa? Karena kita nggak punya language model berbahasa Indonesia. Bahwa kalau misalnya ada orang, hey kamu kemana pagi ini? Dia nulis di chat, gitu ya. Nah nanti dia akan nanya ke language model. Ini dia probability-nya nanyain apa lebih besar dari apa gitu. Oke. So language model itu ngeluarin nilai probability suatu kalimat. Apakah itu valid dalam satu bahasa atau enggak? Gimana dia di-train? Nah, itu dia butuh neural network model yang besar sekali. Oke. Jadi bukan cuman ngeluarin probability satu sentence itu valid apa enggak, tapi ternyata banyak penggunaannya ya. Machine translation, spell correction, speech recognition, text summarization, question and answer, dan lain-lain. Jadi dengan kemampuan bahwa saya bisa assign probability ke dalam satu sentence, maka saya bisa ngelakuin banyak hal. Oke? Ingat juga bahwa ada chain rule bahwa misalnya P high wins tonight, karena ini probability. Probability itu kan ada mathematical operation-nya ya. Bahwa P high dikali P wins high, conditional wins high, dan conditional tonight high wins. Oke? Jadi saya bisa perform banyak sekali logical operation once saya dapat probability dari language model. Oke. Nah, bagaimana orang membangun language model? Apakah pakai model neural network seperti apa? Jawabannya adalah recurrent neural net. Karena problemnya adalah problem yang sering dikenal di machine learning sebagai sequence labeling problem. Oke. Jadi misalnya saya punya kata cats average 15 hours of sleep today. Oke. Jadi saya masukin ke neural network. Oke. Untuk mencari pola di dalam kata ini. Jadi ini kan cats average 15 hours dan seterusnya sini. Jadi kata ini saya masukin ke neural network. Neural network ini di tengah yang gambar kotak-kotak ini dengan parameternya. Oke. Dan dia akan keluarin saya probabilitas bahwa kata ini itu valid. Oke. Bagaimana ilmu ini di training awal-awalnya, ini yang sekarang nanti kita akan belajar modern ilmu ya, kayak BERT ya, GPT-3 dan lain-lain, mungkin pertemuan minggu depan. Tapi intinya adalah saya train dari sentence, jadi setiap sentence saya masukin, tentu saja bukan ininya ya, vektornya saya masukin. The cat is happy ya. Nah, dia akan nyari cat is happy. Jadi dia mapping ya. Jadi dia train language modelnya dengan 2 layer LSTM. Kita akan belajar ini nanti, LSTM. Untuk sekarang kita harus ngerti dulu apa itu language model dan bagaimana mereka bikin. Detailnya LSTM, detailnya RNN, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke. Nah, untuk bikin language model, kita inputnya, kita pakai traditional neural language model, itu ya. Dengan word embedding, kita masukin ke neural network, untuk kita cari tahu padanannya ya.
kita udah belajar banyak word embedding kan, yang one hot encoding, what to fact, love, dan lain-lain. Nah, ini dipakai sebagai input, nanti dimasukkan, nanti dia akan mencari polanya. Oke? Representasinya kompleks banget, nggak bisa digambarin ya nanti pada saat belajar BERT, saya coba tunjukin ya. Itu sekarang neural network diagramnya udah besar banget, misalnya GPT-3, neural architecture. Dia udah pakai transformer ya, udah sangat-sangat kompleks sekarang. Oke, kita akan belajar bottom up. Jadi banyak kata-kata pasti kalian belum ngerti di sini ya, kayak LSTM, RNN dan lain-lain. Nanti pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas. Oke, jadi intinya pakai neural network dan dia pelajari bagaimana caranya dia capture nuansa di dalam kata-kata itu di dalam neural network, dan dia buat model namanya language model. Itu asal muasalnya dari Elmo ini, bahwa setelah di training nih neural networknya, kalau saya kasih dia kata ke dalam situ, dia kasih tahu saya berapa besar probabilitas kalimat tersebut valid. Ya. Oke, dia pakai word representation atau embedding ya, macam-macam. Sangat-sangat beda arsitektur, beda embedding, jadi nggak usah dihafalin ya. Biasanya kita ngelihat ke arsitekturnya. Ilmu ini menjadi basis eksplorasi ke dalam language model yang kita ngerti sekarang ini ya. Ini paper awalnya tahun 2018. Setelah itu language model banyak sekali dikembangkan orang, oke. Dengan banyak sekali perubahan arsitektur, ada GPT-3, ada BERT dan lain-lain. Dan sampai sekarang kita pakai modern Elmo ya, tapi awalnya dari Elmo. Setelah kita punya language model seperti Elmo, dan kita bisa bikin Q&A system, sentiment analysis, banyak sekali tas-tas NLP bisa kita lakukan once kita punya language modelingnya. Oke, so metode sebelumnya yang Glove itu agak beda ya, yang BMN juga agak beda. Intinya ini Elmo membuka era baru di dalam word representation menjadi language model. Bahwa language model itu adalah suatu struktur neural network yang udah di pre-train, yang kalau saya kasih dia input kata-kata, kalimat, dia akan keluarin probabilitas bahwa kata-kata itu bisa terjadi. Nah, kalau word embedding yang besar seperti GPT-3, BERT itu mahal sekali ya. Dari sisi data collection-nya aja mungkin udah terabyte mereka ngumpulin. Ada banyak opportunity di domain specific word embedding dan language model. Oke. Contoh yang dilakukan sama Microsoft Health Bot tadi. Mereka sebenarnya mengumpulkan semua kata-kata healthcare, diskusi dokter, artikel, semua kata-kata yang ada di dataset yang ada di internet, misalnya kayak artikel kesehatan, dan setelah itu dia bikin language modelnya. Dan once language modelnya ada, dia bisa bikin conversational AI kayak chatbot dan lain-lain. Dan kalau lihat di papers, misalnya contoh kayak BioBERT, ya ini dari Korea Research Center, dari Never Research Center, mereka bikin pre-trained biomedical language representation model untuk biomedical text mining. Ini juga ada yang bikin pre-trained language model untuk medical text in Persian, ya. Nah, dengan misalnya di Persian ini, kalau dia punya language model yang paling besar, maka dia bisa doing medical health business jauh lebih baik dibanding orang yang nggak punya yang Persian. Begitupun dengan Indonesia, ini oportunitas kesempatan besar ya untuk kita bikin language model yang domain spesifik. Kalau yang domainnya terlalu besar kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu cost-nya besar sekali. Tapi dengan kemajuan model-model language neural network sekarang terbuka kesempatan untuk yang domain spesifik. Oke, ya hari ini kita sudah selesai belajar tentang word embedding, word representation, mulai dari one hot encoding, back of words, continuous back of words, ya, and skip and gram yang kadang disebut word to fact. Setelah itu kita belajar Glove, kita belajar Elmo. Elmo itu adalah cikal bakal
language model. Kita akan lanjutin tentang language model minggu depan, ya. Setelah itu baru kita masuk recurrent neural net, model recurrent neural net, attention dama transformer, sama baru masuk ke pre-trained large language model. Ini adalah backbone dari NLP. Oke. Nah, dari course ini kalian udah bisa masuk ke sini, mungkin chapter 8 recurrent neural net udah lebih make sense di saat kalian baca misalnya sequence model. Oke. Atau text processing. Ya, gimana caranya dari teks kita masukin ke vektor. Oke. Dan di sini juga ada pendahuluan language model di buku kita. Jadi language model tadi kita define kalau given a text, masukin ke language model dia akan keluarin saya probabilitas bahwa kata-kata dalam teks itu bisa terjadi bersamaan. Dia akan kasih probabilitasnya. Kalau probabilitasnya tinggi, artinya dia valid. Oke. Banyak sekali orang bikin language model sekarang, ini jadi apa ya? Jadi tren ya. Bahkan ada course spesifik untuk how to build large language model di Stanford. Ya, sebagian dari isi course-nya kita ini ambil dari sini, sebagian juga dari CS 224 Natural Language Processing dari Stanford, CS 224. Oke. Di materinya nanti saya juga ngasih recommended reading ya. Di sini ada Stanford course yang CS 224 ini juga bagus. Dia lebih jelasin lagi. Oke. Kayak misalnya dari bayangkan nih textbook zaman dulu nih. Ilmu pengetahuan kita selama ribuan tahun di-build on top of the books. Nah, bisa nggak saya masukin semua, saya train semua ini sehingga saya punya satu neural network yang kalau saya tanya dia tentang satu kalimat, dia kasih tahu saya itu valid apa enggak. Oke? Bisa jadi bukunya ini setiap rak, misalnya saya cuma buku medical, dan saya bisa bikin domain spesifik language model for medical. Atau di sebelah kirinya buku matematika, bisa nggak saya bikin language model for mathematical function? Atau di sebelah kanannya source code, komputer program, algoritma. Bisa nggak saya bikin language model untuk algoritma? Sehingga kalau saya butuh satu algoritma, nanti dia kasih tahu saya ini yang paling bagus. So language model is not bukan hal sederhana ya, karena opportunity-nya untuk dikembangin sangat tinggi dan impact-nya sangat besar. Oke. Sekarang udah pakai GPT-3 ya. Dari OpenAI, mereka make it free. Besar sekali nih language modelnya ya. Ya nanti kalian bisa lihat-lihat materi ini bahwa untuk kenapa language model kita butuhkan. Oke, dia juga cerita dari words, one hot encoding. Ya, alur ceritanya mirip. Oke, what to fact, masuk ke Glove, masuk ke Elmo dan lain-lain. Ada 2 slide tambahan saya taruh di Google Drive ya. Semua materinya nanti ada di Google Drive kita. Kalian coba lihat. Biasanya Sinta ngasih di link itunya ya, videonya ya. Tapi di sini ada, ya. Sini ada materinya. Kalian bisa lihat-lihat sebagai penambahan dari sini. Oke. Mengenai implementasi, nanti dibantu Mas Welly. Banyak sekali contoh implementasi. Ya, kalau mau bikin sendiri juga rata-rata kita ngambil code yang udah proven. Contoh misalnya implementasi Glove pakai PyTorch atau what to fact tadi atau FastText ya. Jadi nggak usah implementation. Biasanya kita juga pakai proven model, proven code yang memang udah jalan. Cuman kalau nggak ngerti, nah itu ya agak susah pakai code orang juga nggak ada gunanya nantinya. Oke, kadang-kadang juga kita nggak mau train, kita download modelnya aja yang udah jadi gitu ya. Misalnya ini ada dari Wikipedia dan News. Oke, dia udah train 1 million words factor on Wikipedia. Oke. Banyak yang udah ngetrain gitu. Karena kalau kita train lagi, butuh GPU lagi dan mahal lagi gitu ya. Atau ini ada word factor dalam 157 bahasa. Mungkin bisa cek ada bahasa Indonesia nggak? Coba cek. Nah, ada. Oke, bisa di-download tuh.
Bob 1 giga, cancel. Oke, so intinya bisa kita bikin sendiri. Kalau mau bikin sendiri, misalnya medical language model atau medical word to fact, atau pakai yang pre-train, ya. Nah, tapi kalau memang mau berbisnis dan butuh diferensiasi, ya bagusnya bikin sendiri language modelnya dan terus bisa dikembangin. Tools-nya udah banyak, termasuk ini. Tapi kalau ini fokusnya fast to text ini lebih cenderung ke text classification. Oke? Nanti kita akan belajar lebih jauh. Saya akan combine juga dengan materi dari sini untuk gimana membangun language model yang besar. Oke, saya stop sampai di sini pemaparan materinya. Silakan mulai lihat-lihat what to fact, continuous back of word, n-gram, ya, Elmo. Ya, minggu depan kita belajar lebih banyak lagi soal language model, dan kita close lecture mengenai word representation atau word embedding. Silakan kalau ada yang mau nanya. Bapak izin bertanya. Ya. Kalau misalkan itu Pak, ada kata read sama reading itu kan kata intinya sama. Di sini Sinta kayak belum lihat yang pre-processing gitu Bapak. Apakah nggak diperlukan atau pakai relationship tadi? Terima kasih Bapak. Oke, ada beberapa model. Jadi yang tadi kita belajar yang one hot encoding yang paling awal lah. Anggap saya punya 1.000 kata unik gitu ya, domain spesifik. Setiap kata saya anggap saya kasih angka 1, selebihnya 0. Oke. Nah, tentu saja itu tidak bisa capture apa bedanya reading sama read, gitu kan? Bahwa reading itu sama read itu ternyata berhubungan sangat very close. Nah, model one hot encoding tadi itu tidak bisa mengcapture gitu ya. Kita harus nyari model yang bisa capture itu. Either kita misalnya anggap dia sebagai konteks dari kata read dan reading gitu kan. Once kita mau masukin konteksnya dan opsi kita tadi kan pakai yang kontekstual kayak word to fact gitu ya. Pakai yang word embedding bukan one hot encoding. Oke. Nah, tapi juga setiap model itu kayak word to fact, glove ya, itu pasti ada problem yang dia bagus nyelesainnya, ada problem yang dia nggak bisa handle, gitu ya. Nah, mungkin harus pakai glove ternyata, karena kalau glove itu dia count berapa jumlahnya. Kalau word to fact dia nggak counting, tapi dia predict gitu ya. Nah, jadi kita harus nyari representasi yang tepat untuk kebutuhan kita. Kalau yang Sinta tanya tadi, misalnya read sama reading, itu artinya kontekstual. Nah, kita mungkin harus bisa pakai word to fact untuk itu. Baik Bapak. Kalau misalkan di bahasa Inggris itu kan ada kayak read apa kayak past tense. Ya, itu word to fact. Iya Bapak. Nah, kalau misalkan mau diimplementasiin di Indonesia sendiri, seperti apa Bapak? Kayak permasalahannya dan udah sejauh mana untuk kita bisa mengembangkan NLP bahasa Indonesia? Ya selalu problemnya ada orang nggak yang kasih kita crawler terbesar, ya kan? Kalau misalnya saya harus bikin untuk Indonesian language ya dari Wikipedia gitu ya. Saya train crawl dari news, semua berita. Kalau bisa ada buku, oke? Saya kumpulin semua, saya scan teksnya, ambil teksnya. Setelah itu saya train pakai word to fact. Yang pertama dilakukan word to fact kan dia akan scan semua unique words-nya kan. Habis itu dia dari setiap words dia predik kira-kira konteks groups-nya apa aja gitu. Nah, dia akan bikin large matrix vector menggunakan neural network, misalnya kayak tadi yang kalian pelajarin n-skip-gram gitu ya. Nah, ujung-ujungnya mahal di sisi crawling, kita butuh mungkin server banyak sekali. Oke. Manual data preparation, kita butuh orang banyak sekali untuk bersihin hasil crawl gitu ya. Mungkin beberapa engineer kita put di situ. Setelah itu kita harus train neural network. Oke, which is saya butuh GPU. Oke. Kalau saya pakai word embedding, ya mungkin bisa pakai glove atau word to fact. Tapi kalau saya mau bikin language modelnya nih, oke, ya mungkin saya pakai GPT-3, pakai BERT architecture, saya train untuk bahasa Indonesia. Nah itu
possible untuk kita lakuin selama ada yang biayain. Oke. Kenapa tadi saya kasih contoh yang domain specific language model? Karena mungkin cost-nya lebih rendah. Bahwa siapa yang bisa bikin healthcare artikel semua dikumpulin, medicine, obat-obatnya, terus kita bisa bikin language model untuk specific domain, itu jauh lebih possible untuk di-build. Nah, kalau yang large language model, saya rasa ya biar Google aja ngelakuin nama siapa. Yang memang punya GPU dan punya computing resource yang besar ya. Tapi kalau domain spesifik itu masih sangat possible. Ini kan udah ada yang beberapa yang free nih, Sinta. Kamu bisa cek ini yang Fastex. Baik Bapak, terima kasih. Ini kayak word factor ini ya. Nah, ini udah ada dalam 157 language. Dia pakai Common Crawler sama Wikipedia. Oke, dia pakai Fastex model word factornya ya. Nah, nanti pada saat kita mau bikin sentiment analisis, chatbot, kita butuh word factornya, ya kan? Karena itu yang nanti masuk ke dalam neural network, seperti dataset. Oke? Nah, kalau ada ya sebaiknya pakai atau tambahin. Jadi banyak orang start misalnya dari word text yang Indonesia nih. Oke? Nanti dia tambahin data source yang lain yang dia punya. Akhirnya dia bisa bikin lebih besar word factornya. Oke, ada lagi? Ya. Kalau slang language bagaimana Pak Risman? Selama dia train dengan dataset yang ada slang language-nya, dan dia bisa represent satu kata slangnya itu ke dalam word-nya, itu bisa. Kalau di Indonesia kan ada kata alay itu Pak. Iya, iya. Itu biasanya itu harus jadi pertimbangan, terutama bikin chatbot ya. Kayak di Indonesia kata hi, halo, ya kan? Iya. Itu semua harus dimasukin. Nah, biasanya yang free-free begini itu ya mungkin belum sensitif terhadap yang kata slang gitu ya. Tapi ya itu harus dikonsider. Itu salah satu yang harus dikonsider, bahwa kata hi sama halo atau alo gitu ya, itu sama. Oke, so harapan saya dari pertemuan ini kalian bisa bedain apa itu word embedding ya sama language model. Kalau word embedding, kata-kata itu sama relationship-nya, meaning-nya, semantiknya kita masukin ke dalam satu vektor. Kalau language model itu adalah satu struktur neural network yang merepresentasikan semua probabilitas bahwa kalimat itu bisa eksis dalam satu bahasa. Bisa yang generic domain kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan lain-lain. Atau spesifik domain. Oke. Jadi dalam bahasa matematiknya dia jelasin di sini bahwa language model itu problemnya adalah given a text, a sequence of text, misalnya X1 sampai XT, kata-katanya ya. Maka language model bisa kasih saya probabilitas bahwa kata-kata susunannya ini itu high probability atau low probability terjadi. Oke. Nah, itu yang di-provide oleh language model. Jadi dia bukan cuman sebatas representation atau embedding, tapi dia udah bawa meaning kan. Ya kan? Bahwa dia bilang kalau saya kasih masuk kata kayak begini misalnya, man bites dog. Oke. Ini kan jarang sekali kita menggigit anjing, yang kejadian justru kebalikannya gitu kan, bahwa anjing bites man gitu ya. Jadi probabilitas dog bites man sama man bites dog itu lebih gede yang pertama gitu kan. Atau I want to eat grandma. Itu pasti less probable dibanding I want to eat grandma pakai koma. Oke? So that's language model. Nah, itu yang sekarang lagi rame
di bahwa Google, OpenAI, Facebook build the large language model. Mereka berlomba-lomba untuk bikin the largest language model yang representasikan any sentence di any language. Oke. Nanti bisa lihat juga intronya di sini untuk yang minggu depan. Minggu depan kita akan bahas dari sini tentang language model. Mungkin di bagian introduction. Nah, kalau udah ngerti, baru kita masuk ke neural network, recurrent neural network, supaya tahu kenapa kita jadi butuh recurrent neural network, karena ada problem-problem ini yang mau kita solve. Oke. Bapak, punten untuk Ya. Pelajaran yang selanjutnya, kalau nggak salah Bapak kemarin sempat menyampaikan akan disampaikan pelajaran mengenai transformer, ya Bapak? Ya, jadi next lecture mungkin minggu ke-6 apa 5 ya? Mungkin saya salah. 6 kali ya? Iya Bapak. Ya, minggu depan kita belajar dulu language model supaya tahu problemnya ya. Baru kita lihat, oh bikin language model, bikin Elmo tadi ternyata pakai recurrent neural nets. Nah, jadi kita akan belajar recurrent neural nets yang habis itu baru modern recurrent neural nets kayak LSTM, GRU, baru attention dan transformer, baru kita close dengan large pre-trained language model. Oke? Karena ini basisnya NLP. Apapun yang kita mau bikin kayak chatbot, sentiment analysis, machine translation, kita butuhin. Oke? Oh, baik Bapak. Ya. Dan saya pengen inspire kalian untuk start looking on domain specific, baik untuk word embedding maupun language model, karena ini opportunity besar untuk dilocalize. Bukan cuma healthcare ya, bayangkan kita punya nggak language model for hukum, language model for banyak sekali, bahkan ada yang bikin untuk mathematical function yang saya sebut kemarin. Karena kalau bikin yang sangat generik, itu crawlernya besar sekali, ya mending pakai yang udah jadi kalau Google bikin mungkin atau OpenAI gitu ya. Karena cost komputasinya bisa $1 million untuk bikin crawlernya, bayar orang untuk pre-processingnya. Tapi kalau yang domain spesifik, itu sangat terbuka kemungkinan. Jadi harusnya di Indonesia ada kayak gini nih, Edwin. Helpbot. Tapi yang benar-benar language modelnya paling bagus gitu ya. Di Indonesia belum ada ya Pak Risman ya Pak? Belum. Opportunity-nya terbuka lebar untuk di situ. Di healthcare, medicine ya. Medicine itu kan sebenarnya kayak misalnya satu jenis obat itu kan ada komposisinya kan. Nah kalau saya punya language model yang bisa ngelihat komposisinya, similarity-nya, ya kan? Itu kan keren banget ya. Untuk di-build. Dan itu pasti possible karena mungkin data-datanya nggak sebesar kalau satu bahasa Indonesia semua generic domain gitu ya. Belum ada so far saya lihat yang di neural network yang domain spesifik. Tapi yang try untuk bikin language model akan end up dengan economic factor, bahwa itu butuh crawler besar, mungkin puluhan server, pre-processingnya juga besar, manual untuk preparing datasetnya gitu ya. Kalau arsitekturnya udah banyak, nanti waktu kalian belajar attention, transformer, BERT gitu-gitu, ya kayak computer vision juga lah ya. Kalau saya mau bikin language model yang besar, saya pakai ini kan karena sudah proven. Jadi kita nggak akan invent neural network arsitektur, tapi kita akan reuse dengan data kita. Oke.
Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita sudahin sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan kita belajar lebih dalam tentang language model.